السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Allah Jalla wa'ala menciptakan kita sebagai manusia dan hidup di muka bumi ini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan untuk kita segala macam fasilitas yang diperbolehkan bagi kita untuk memanfaatkannya untuk melanjutkan kehidupan kita di dunia, silih berganti dari satu generasi menuju generasi yang berikutnya, yang itu semua adalah merupakan bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di permukaan bumi ini. Seluruhnya boleh dimanfaatkan. Untuk itu para ulama mereka menyebutkan satu kaidah, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wal-hil hatta ya'tiya dalilun ala tahrimihi. Asal hukum segala sesuatu adalah halal dan mubah hingga datang dalil yang menunjukkan bahwa perkara itu diharamkan. Termasuk di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah harta yang kita miliki. Apapun yang kita raih dari harta dengan jalur apapun, maka itu semua adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu merupakan bagian dari perhiasan dunia, agar kemudian seorang hamba memanfaatkannya untuk menjadikan harta tersebut sebagai wasilah untuk meraih tujuan utama diciptakannya seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya." Harta, demikian pula anak-anak kita adalah merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. Allah Jalla wa Ala ketika menciptakan kita dan pada saat kita baru saja keluar dari rahim ibu kita ke dunia ini dalam keadaan tidak memiliki apapun dari harta, tidak berpakaian, tidak membawa sepeser pun dari uang, lalu kemudian kita hidup dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita rezeki yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatimu dalam keadaan miskin, tidak memiliki apapun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikanmu sebagai seorang yang memiliki kecukupan dalam kehidupan dunia ini. Allah Jalla wa Ala mengingatkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa asal dari tabiat manusia cinta kepada harta, demikian pula cinta kepada wanita dan anak-anak. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب."
telah dijadikan perhiasan dalam kehidupan manusia ini, kecintaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan syahwat, dari wanita, cinta kepada anak-anak, demikian pula cinta kepada harta yang melimpah dari emas dan perak, cinta kepada kuda-kuda piaraan, cinta kepada pertanian, dan itu adalah bagian kenikmatan, perhiasan dalam kehidupan dunia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat kembali. Apa yang disimpan di sisi Allah bagi hambanya yang mukmin, yang memanfaatkan harta tersebut untuk mendekatkan diri kepadanya, itulah yang terbaik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan, Allahumma inna la nastati'u illa an nafraha bima zayyantahu lana. Allahumma inni as'aluka an unfiqahu fil haqqi. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu, melainkan kami pasti gembira dengan harta yang telah Engkau jadikan sebagai hiasan dalam kehidupan kami. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku diberi kemudahan untuk membelanjakan harta ini dalam kebenaran, di jalan-jalan yang disyariatkan dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dimiliki oleh seorang hamba merupakan ujian dari Allah. Itu adalah merupakan fitnah. Apabila seseorang tidak memahami bagaimana cara memanfaatkannya, maka dengan harta tersebut akan menyebabkan dia terjatuh dalam kesesatan dan penyimpangan. Dan itu telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta-harta kalian, demikian pula anak-anak kalian adalah merupakan fitnah, ujian bagi kalian. Dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah harta adalah merupakan fitnah yang menimpa umat ini, sehingga seorang mukmin harus memiliki ilmu bagaimana cara mengelola harta tersebut sesuai yang dikehendaki dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Iyad bin Himar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya bagi setiap umat masing-masing diberi ujian, masing-masing diberi fitnah, dan ujian yang menimpa umatku ini dalam urusan harta. Berapa banyak dari mereka yang ketika diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta itu menyebabkan dia buta dalam kehidupan dunia. Dia tidak mengerti tentang hakikat tujuan ia diciptakan, sehingga dia jauh dari ibadah. Dia lalai, dan dia lebih senang dengan kehidupan yang dia rasakan saat ini dalam kehidupan dunianya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta yang dimiliki oleh seorang hamba itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia peroleh dari harta yang halal ataukah yang haram? Lalu setelah dia memiliki harta, maka dia akan ditanya oleh Allah, dia arahkan kemana harta tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an 'ilmihi fima fa'ala fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa 'an jismihi fima ablah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaitu pada hari penghisaban, hingga dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Tentang usianya, tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Tentang ilmunya, apakah dia mengamalkannya? Tentang harta yang dia miliki, dia peroleh dari mana? Lalu kemudian dia arahkan kemana harta tersebut? Dan tentang tubuh dan jasmaninya, dia menjadikan jasmani tersebut menjadi lusuh, menjadi tua dalam perkara apa? Apakah dia memanfaatkan jasmani tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau untuk sebaliknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berapa banyak dari hamba-hamba Allah ketika mereka diuji dengan kemiskinan, mereka mampu menghadapi kemiskinan tersebut dengan kesabaran. Ketika mereka diuji dengan berbagai macam cobaan, gempa bumi, banjir, dan yang lainnya, mereka mampu untuk bersabar. Namun ketika mereka diuji dengan harta, maka sangat sedikit di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu bertahan untuk tetap istiqamah dan kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau mengatakan, "Ubtulina bid-dharra'i fasabarna, wabtulina bis-sarra' falam nasbir." Kami diuji dengan musibah, maka kami mampu bersabar. Namun tatkala kami diuji dengan kelapangan hidup, dengan harta yang melimpah, kami tidak mampu bersabar. Berapa banyak dari manusia mereka tidak mampu bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi materi dan harta. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya harta ini. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, "Fa wallahi mal faqra akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian wahai umatku, namun yang aku khawatirkan atas kalian ketika dibentangkan untuk kalian dunia ini, yang menyebabkan kalian berlomba-lomba untuk meraihnya, seperti halnya orang-orang sebelum kalian, mereka berlomba-lomba untuk meraih dunia, lalu kemudian dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diberi ujian berupa harta, lalu kemudian kita mampu memanfaatkannya untuk hal-hal yang memberi kemaslahatan hidup dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada para hamba. Dan syariat serta hukum-hukum yang Allah turunkan kepada para hamba itu bermacam-macam. Ada ibadah yang berkaitan dengan fisik seperti salat, berpuasa. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta seperti menunaikan zakat. Ada pula ibadah yang terdapat keduanya dalam satu perkara ibadah, kaitannya dengan ibadah fisik dan juga ibadah materi, seperti menunaikan ibadah haji.
dan seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bermacam-macamnya jenis ibadah yang Allah tetapkan kepada para hamba. Hikmahnya untuk menguji hamba tersebut, apakah hamba itu beribadah dan benar-benar tunduk menerima dan pasrah berserah diri kepada Allah, ataukah dia beribadah sesuai dengan hawa nafsunya. Ketika dia diperintah beribadah fisik, maka dia mampu melakukannya. Namun ketika dia diperintah untuk melakukan ibadah materi, maka nampaklah kebakhilannya, kekikirannya, dan keengganannya untuk berinfak di jalan Allah. Maka bulan ini, ma'asyiral muslimin, adalah bulan yang mulia, termasuk bulan yang haram, dan tidak lama lagi kita akan memasuki hari disyariatkannya berkurban, yang itu adalah merupakan bahagian dari syiar yang agung dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Maka setiap umat telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat berkurban atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka, agar mereka senantiasa berzikir kepada Allah atas hewan ternak yang mereka sembelih. Oleh karena itu, menyembelih kurban termasuk di antara ibadah materi. Apabila kita diberi kelebihan, maka hendaknya kita bersemangat untuk menghidupkan syiar agama yang mulia ini, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban karena Allah Jalla wa Ala, dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas dalam beribadah dan senantiasa bertakwa kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'alna minal mukhlisin waj'alna minal muttaqin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اعصمنا من البدعة والفتنة وأحينا على الإسلام والسنة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.